Pak Albert, jangan lupa recording ya. Saya barusan mulai recordingnya. Ya, sudah Bu Seni. Terima kasih. Saya yang telat berarti. Silakan Pak. Sudah, ini ya, kelihatan ya? Sudah kelihatan. Ya? Sudah kelihatan Oke. Pak. Baik, saya akan mulai ini untuk wajib pajak orang pribadi yang wajib menyelenggarakan pembukuan. Nah, apa sih pengertian pembukuan itu sendiri? Ya, pembukuan itu merupakan proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi tentang posisi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya. Juga pencatatan penjualan dan pembelian ya, usaha dalam satu periode. Kemudian, siapa-siapa yang wajib menyelenggarakan pembukuan dalam pelaporan SPT orang pribadinya atau SPT badan ya. Ya, yaitu wajib pajak orang pribadi atau WPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan juga wajib pajak badan. Nah, ini saya mengacu kepada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau yang disingkat KUP. Ya. Kemudian pengecualiannya ya. Jadi, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 tahun itu kurang dari 4,8 miliar rupiah. Ya, ini diatur di pasal 14 ayat 2 Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Ya, tapi di undang-undang ini memang tidak diatur sih tentang batasan nominalnya ya. Hanya untuk batasan nominal ini kita mengacu ke peraturan pemerintah peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2018 ya, yang sebelumnya diatur di peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 ya. Jadi yang peredaran brutonya di bawah 4,8 miliar ya, ini tarif pajaknya ya itu final. Jadi ya tidak termasuk di dalam wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan. Oke. Kemudian syarat-syaratnya sekurang-kurangnya terdiri dari catatan yang dikerjakan secara teratur mengenai ya ini syarat minimal ya, posisi kas dan bank, kemudian daftar utang dan piutang, kemudian daftar persediaan barang atau stok. Juga pada akhir tahun pajak itu diwajibkan ya membuat neraca dan juga laba rugi. Nah, ini ada sanksinya, Bapak Ibu. Kalau misalkan seperti yang disampaikan, dipaparkan juga oleh Bapak Ali tadi ya, SPT wajib disampaikan secara benar, lengkap, dan juga jelas ya. Jika SPT itu tidak disampaikan secara benar, lengkap, dan jelas, ya itu ada pidana paling singkat 6 bulan, dan paling lama 6 tahun, dan juga denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan paling banyak 4 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar. Ya, ini saya mengacu ke pasal 39 Undang-Undang KUP nomor 28 tahun 2007. Jadi bagi wajib pajak yang SPT-nya tidak disampaikan secara benar, lengkap, jelas, sanksi ini akan dikenakan ya. Juga yang di mana wajib pajak yang diwajibkan menyelenggarakan pembukuan, tetapi mereka tidak menyelenggarakan pembukuan, maka sanksi ini juga akan dikenakan ya. Nah, saya sedikit kembali ya ke sini ya. Yang wajib menyelenggarakan pembukuan berarti wajib pajak yang secara omset, nominal omset itu di atas 4 miliar dalam setahun. Jadi
kalau sudah di atas itu ya mereka tidak boleh memilih untuk melakukan pencatatan. Jadi diwajibkan untuk pembukuan. Tapi apakah boleh jika di bawah 4,8 itu memilih menyelenggarakan pembukuan? Boleh. Ya, jadi itu opsional jika di bawah 4,8 miliar, tetapi jika di atas itu diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan. Kemudian, besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap itu ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau yang disingkat dengan istilah 3M, biaya 3M. Nah, itu saya mengacu ke pasal 6 Undang-Undang PPH, Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008. Kemudian, nah ini ada yang istilahnya biaya yang tidak diperbolehkan untuk dibebankan secara pajak. Apa saja biaya-biaya itu? Salah satunya adalah pembagian laba, kemudian biaya untuk kepentingan pribadi. Ya, jadi biaya-biaya yang sifatnya untuk kepentingan pribadi, misalkan biaya untuk konsumsi pribadi dari pemilik, ya, kemudian biaya berobat kalau sakit dari pemilik maupun keluarga dari pemilik itu seharusnya tidak boleh dibebankan secara pajak. Kemudian pembentukan atau pemupukan dana cadangan, ya, misalkan cadangan piutang tak tertagih itu juga tidak diperbolehkan seharusnya. Kemudian premi asuransi, ya, kemudian penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, ya, kemudian jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau yang punya hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Kemudian, nah ini harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan, ini juga tidak boleh dibebankan. Pajak penghasilan, ini juga tidak boleh. Nah, ini biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi, wajib pajak, atau orang yang menjadi tanggungannya. Kemudian gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Ya, jadi gaji yang diterima oleh direkturnya CV, misalkan ya, itu seharusnya ya tidak boleh dibebankan secara pajak. Kemudian sanksi administrasi pajak ya berupa bunga dan itu juga tidak boleh dibebankan. Ya, jadi ini lumayan banyak ya syaratnya. Ini bisa dilihat di UNP juga nomor 28 tahun 2007. Ya, kemudian koreksi fiskal. Ya. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, koreksi fiskal ini apa ya kan? Nah, koreksi fiskal ini ya, terjadi jika peraturan perpajakan tidak mengakui biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sebagai biaya atau istilahnya non-deductible expense. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sebagai pengusaha yang wajib menyelenggarakan pembukuan, ya itu buat laporan laba rugi dan memasukkan biaya-biaya yang sifatnya tidak diperbolehkan non-deductible expense, maka untuk melakukan koreksi fiskal. Ya, koreksi fiskal itu ada dua, koreksi fiskal positif dan negatif. Ya, koreksi fiskal positif itu koreksi fiskal yang mengkoreksi biaya. Ya, jadi istilahnya positif itu yang menyebabkan laba secara pajak ya itu menjadi lebih besar sehingga otomatis untuk pajak terutangnya sendiri juga akan lebih besar. Jadi positif dari perspektifnya perpajakan ya.
Kalau koreksi fiskal negatif ya biasanya itu adalah koreksi untuk penghasilan, ya, koreksi penghasilan. Misalkan penghasilan bunga bank ya yang sifatnya final ya itu dikoreksi sehingga itu menyebabkan pada akhirnya akan menyebabkan laba secara pajak itu menjadi lebih rendah sehingga otomatis PPh pajak terutangnya itu menjadi lebih rendah juga. Ya. Kemudian rekonsiliasi fiskal. Ya, ini merupakan proses rekonsiliasi atas laporan keuangan komersial untuk mengkoreksi penghasilan dan yang tidak diakui oleh peraturan perundang-undangan perpajakan. Ya, jadi hasil rekonsiliasi fiskal ini adalah laporan keuangan fiskal. Jadi laporan keuangan komersial itu kita sandingkan ya kan dengan koreksi fiskal, kemudian menghasilkan laporan keuangan fiskal. Ya, jadi untuk prosesnya itu disebut dengan rekonsiliasi fiskal yang menghasilkan laporan keuangan fiskal itu sendiri. Oke, sampai sini ada pertanyaan mungkin? Sudah ada sih Pak. Tidak ada. Mau Oke. dijawab dulu atau diselesaikan materinya Pak Albert? Kalau sudah ada ya Bu ya? Sudah ada satu. Sudah ada satu. Boleh, boleh Bu. Ya. Saya jawab dulu. Pertanyaannya dari Ibu Carolina Kumalasari. Apabila suami sebelumnya menggunakan pembukuan, kemudian usaha suami bangkrut, kemudian istri buka usaha dengan omset hanya 1 miliar. Apakah penghasilan istri boleh menggunakan PP 23 atau harus ikut suami menggunakan pembukuan? Seperti itu, Pak. Jadi suaminya sebelumnya SPT-nya pembukuan, namun usahanya bangkrut, sehingga kemudian istri buka usaha, namun omsetnya baru 1 M. Nah, apakah penghasilan ini istri harus ikut pembukuan ataukah menggunakan PP 23? Baik, terima kasih Bu Seni, terima kasih Bu Carolina Kumalasari. Nah, yang saya mau tanyakan dulu, ya, apakah suami dan istri ini menggunakan NPWP yang sama? Berarti bisa di unmute Bu Carolina atau mungkin menulis di kolom chat. Bu Carolina. Oh ya, ini silakan Bu Carolina. Ya, NPWP-nya sama, satu identitas. Satu identitas ya Bu ya, berarti merupakan satu kesatuan ekonomis ya Bu ya. Ya, jadi gini Bu, dikatakan ya kalau wajib pajak itu sudah memilih untuk menyelenggarakan pembukuan, ya seharusnya itu diwajibkan untuk memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Pajak kepada DJP ya bahwa dia akan mengganti ya metodenya menjadi pencatatan ya atau dalam hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 23 ya karena omsetnya di bawah 4,8 miliar dalam setahun ya. Sebetulnya boleh-boleh saja jika dari pembukuan itu berganti menjadi pencatatan ya. Tetapi ya itu diminta ya toh seharusnya itu memberitahukan kepada DJP bahwa akan merubah ya kan metodenya menjadi pencatatan kembali. Seperti itu. Mungkin dari Bu Seni mungkin ada tambahan? Kalau pendapat saya sama sih Pak Albert. Jadi Bu Carolina kalau memang NPWP-nya jadi satu dengan suami, di mana suami pembukuan, apabila ibu yang sebelumnya tidak bekerja, kemudian sekarang memulai usaha, tentunya SPT-nya mengikuti SPT suami, Bu. Jadi memulai dengan pembukuan juga. Kalau itu pendapat saya sih. Jadi saya sama dengan Pak Albert.
Itu Terima Bu kasih Bu Semi. Carolina. Ya, sama-sama. Makasih. Pak, iya, Bu Carolina apakah sudah puas Bu atau masih mau lanjut berdiskusi Bu? Sudah. Ya, terima Bagus. kasih Bu. Terima Pak kasih Bu Albert, ini Carolina. ada 2 pertanyaan Saya baru. Lanjut, apakah Bapak melanjutkan materinya Bapak? sementara saya lanjutkan dulu ya Bu Ya, Semi ya. silakan Pak. Ya, terima kasih Bu. Baik, saya lanjutkan dulu Bapak Ibu. Ya, saya lanjut dengan contoh kasus ya. Saya lanjut dengan contoh kasus. Wajib pajak Bapak Ari Wibowo ya. Dia berusaha dia memberikan jasa akuntansi di bidang akuntansi ya. Jasa akuntansi ini mungkin luas ya, macam-macam ya. Saya general saja jasa akuntansi. Kemudian sang istri Ibu Luna Maya ya melakukan dagangan makanan. Mereka Bapak Ari Wibowo dengan Bu Luna Maya mempunyai tanggungan 2 orang anak. Ya. Ada data penghasilan bruto tahun 2019 ya. Bapak Ari Wibowo itu memiliki penghasilan bruto sebesar 700 juta rupiah dalam setahun. Ya. Kemudian sang istri Ibu Luna Maya memiliki penghasilan bruto sebesar 2,4 miliar rupiah dalam setahun. Ya. Kemudian ada informasi lain bahwa Bapak Ari Wibowo dan Ibu Luna Maya itu memiliki penghasilan lain berupa keuntungan penjualan aset, dividen, bunga deposito dan obligasi. Ya. Ya. Ini adalah tabel rangkuman dari laporan laba rugi dari Bapak Ari Wibowo dan Ibu Luna Maya. Penjualan atau peredaran dalam setahun ya dari perdagangan makanan dan jasa akuntansi itu adalah totalnya 3,1 miliar. Ya, itu dari 2,4 miliar dari Ibu Luna Maya dan 700 juta rupiah dari Bapak Ari Wibowo. Kemudian harga pokok penjualan atau HPP ya itu ada rinciannya ya, itu persediaan awal tahun itu 100 juta rupiah ya, ini dari perdagangan makanan. Kemudian pembelian barang dagangan 2,1 miliar dikurangi dengan persediaan akhir itu 120 juta rupiah. Ya. Kemudian harga pokoknya sendiri adalah 2 miliar 80 juta rupiah. Sehingga dari penjualan dikurangi harga pokok itu ketemu laba kotornya 320 juta rupiah. Ya. Nih. Laba kotornya 320 juta rupiah. Kemudian dikurangi dengan biaya usaha. Ya, ini saya general ya. Ini contoh kasusnya. Ini saya general jumlah biaya umum dan administrasi itu secara total itu 590 juta rupiah. Diperoleh dari perdagangan makanan sendiri 100 juta rupiah. Kemudian dari jasa akuntansi sendiri 490 juta rupiah. Sehingga laba usaha ketemu 430 juta rupiah. Kemudian ini adalah penghasilan lain-lain, ya itu dari jasa akuntansi semua. Total penghasilan lain-lain yaitu 5 juta rupiah. Kemudian dari keuntungan penjualan aset dari perhiasan, ya itu 15 juta rupiah. Kemudian bunga deposito net ya ini ya. Setelah dikurangi pajak 20% itu 120 juta rupiah. Kemudian bunga obligasi net setelah dikurangi pajak 15% itu 21.250.000 rupiah. Dan terakhir adalah dividen net setelah dikurangi pajak 10%, 67.500.000 rupiah. Sehingga didapat angka total penghasilan ya di luar usaha ini 228.150.000 rupiah. Oke. Saya lanjut.
Bentar. Oke. Ya, kemudian kita masuk ke ini. Sebentar ya, ini kok slide-nya. Sebentar. Saya ulang dulu. Tuh. Mau dibantu Pak Albert, tapi saya nggak punya PPT-nya Bapak. Sebentar, Bu. Lagi kendala teknis ini. Maaf. Ya, nggak apa-apa. Mungkin Bapak Ibu sambil menunggu bisa tulis di kolom chat apabila ada pertanyaan. Nggak mau muncul ini, sebentar, Bu. Iya, mungkin koneksi internetnya kali, Pak. Iya, Bu. Nggak kelihatan ya, Bu, ya? Hitam ya layarnya? Iya, masih belum terlihat, Pak Albert. Hitam, Pak Albert. Hitam ya? Mungkin bisa di-email ke saya, nanti saya share screen-kan. Saya Telegram ya, Bu, ya? Ya. Saya paparkan dulu ini aja ya, Pak. Sambil nunggu mungkin pertanyaan dari Iya. kita. Sambil nunggu ya, Bu, ya? Ya, nanti saya ambil di... Sudah saya kirim, Bu Seni. Oke. Terima kasih. Ini Pak, ini kelihatan share screen saya? Kelihatan. Ya, pertanyaan berikutnya ini Pak, dari Oke. Ibu Ria Berlian Tambunan. Jika tahun 2018 masih menggunakan pencatatan, kemudian di bulan September 2018 lalu omsetnya sudah di atas 4,8. Berarti kan di awal tahun 2019 harus pembukuan ya Pak ya. Namun di akhir 2019 ternyata omsetnya turun di bawah 4,8. Apakah tahun 2020 kemarin tetap wajib pembukuan? Itu Pak pertanyaannya. Baik. Jika awal tahun 2019 masih menggunakan pencatatan, kemudian di bulan September. Ya, silakan Pak. Kok hilang? Bentar, Pak. Ya, silakan. Yang punyanya Bu Ria ya, Pak. Bu Ria Berlian Tambunan. Ria Berlian Tambunan ya? Ya, Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Ria Berlian Tambunan. Ya, Ibu menanyakan tentang jika awal tahun 2018 itu wajib pajak masih menggunakan pencatatan, kemudian di bulan September omset sudah lebih dari 4,8 miliar dalam setahun, ya. Sehingga di awal tahun 2019 sudah diharuskan menggunakan pembukuan. Kemudian di akhir tahun 2019 omsetnya di bawah 4,8 miliar, ya. Apakah di tahun 2020 tetap diwajibkan menggunakan pembukuan, ya? Ya, mungkin konsepnya hampir sama ya Bu Ria dengan pertanyaan Bu Carolina ya. Jadi ketika omset itu
sudah lebih dari 4,8 miliar, maka WP itu wajib pajak itu diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan ya. Tetapi jika omsetnya ya kembali di bawah 4,8 miliar kembali, maka wajib pajak bisa memilih untuk melakukan pencatatan ya. Perubahan metode ini sebetulnya diperbolehkan ya. Ya, hanya saja harus memberitahukan kepada DJP ya. Hanya saja ya ini terkait dengan peraturan pemerintah nomor 23 ya tahun 2018 ya. Ini kaitannya dengan itu. Apakah saya mau tahu dulu ya, kalau ini kaitannya kalau usahanya itu dia pekerjaan bebas ya atau menggunakan norma, maka ini nggak terkait sama PP 23 tahun 2018 ya. Jika menggunakan norma ya itu boleh saja dari pembukuan kemudian berganti menjadi pencatatan menggunakan norma. Tapi jika terkait PP 23, karena PP 23 ini sendiri mensyaratkan ya kalau sudah memutuskan ya untuk tidak menggunakan PP 23, maka seterusnya tidak menggunakan PP 23 ya. Ya, PP 23 ini kan batasannya 7 tahun. Ya, kalau dalam jangka waktu 7 tahun itu WP itu memutuskan untuk menggunakan norma, maka seterusnya ya harus menggunakan norma, tidak boleh kembali ke PP 23 ya. Nah, jadi saya kembali kalau misalkan WP dari pembukuan omsetnya turun jadi di bawah 4,8 miliar dalam tahun, maka boleh saja untuk menggunakan norma ya. Tetapi itu harus diberitahukan kepada DJP. Bagaimana Bu Ria? Apakah sudah cukup? Bu Ria, silakan Bu Ria kalau mau berinteraksi langsung. Ya, silakan Bu Ria. Cukup jelas, Bu. Ya, terima kasih Bu Ria. Terima kasih. Ya, Pak Albert, saya akan coba share screen slide-nya Bapak atau Bapak mau coba dulu sebentar? Kalau Bapak masih belum bisa, ya. Kalau Bapak belum bisa, Bapak bisa ke saya. Sebetulnya saya bisa share screen, Bapak nanti bisa request tombolnya, Pak. Tapi saya nggak tahu di Zoom-nya IKPI ini bisa nggak. Tapi Bapak coba dulu aja share screen-nya. Baik, Bu. Ini Pak, ini screen filenya Bapak ini sudah end show. Jadi maksudnya Bapak harus diklik PPT-nya Pak, di slide sebelumnya. Karena yang tampil ini yang terakhir maksudnya di halaman. Oke. Jadi tadi itu halaman terakhir Pak. Oke, bisa ya Pak ya. Oke, terima kasih Bu. Ya, silakan. Nanti ada pertanyaan yang ketiga ya, Pak. Kita simpan dulu. Bapak, Ibu, sambil menunggu, silakan mungkin dari pertanyaannya Bu Carolina atau Bu Ria, ada pertanyaan lain atau penjelasan dari jawaban-jawaban Pak Albert. Silakan Bapak, Ibu, kalau yang mau bertanya di kolom chat. Ya, silakan Pak Albert, lanjutkan. Baik, terima kasih Bu Seni. Ya, saya lanjutkan kembali, Bapak Ibu. Ya, dari rangkuman laba rugi ini, kemudian kita pindahkan ya Bapak Ibu ya ke lampiran 1770 ya, halaman 1 ya. Jadi jika Bapak Ibu melaporkan SPT ya menggunakan form 1770 ya. Ya, jadi kalau menggunakan pembukuan ini, pengusaha pembukuan ya, itu diwajibkan untuk menggunakan form 1770 ya. 1770 itu sendiri ya di lampiran 1, halaman 1 ya. Ini memang disediakan khusus untuk mencatat ya peredaran bruto dikurangi biaya-biayanya di situ. Nah, itu setelah dari rangkuman laba rugi itu angka-angkanya dipindah ke lampiran 1 halaman 1. Ya. Mulai dari peredaran usaha ya peredaran usaha yang 3,1 ini 3,1 miliar ini kemudian kita pindahkan ke yang paling atas ini, kemudian harga pokok penjualan 2,2080 2 miliar 80 juta ya. Jadi peredaran usaha dikurang harga pokok penjualan ketemu laba kotor 1 miliar 20 juta dikurangi biaya usaha 590 juta.
kita ketemu penghasilan itu dalam setahun itu 430 juta rupiah. Ya. Kemudian saya lanjut. Nah, di sini seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya, ya, ada yang namanya penyesuaian fiskal atau yang dikenal dengan istilah koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif, ya. Jadi apa saja yang dimasukkan di sini adalah biaya-biaya, ya, fiskal positif itu biaya-biaya yang sudah saya sebutkan tadi ya di depan, ya. Biaya-biaya yang tidak boleh dibebankan secara pajak atau non deductible expense istilahnya. Oke. Nah, kemudian itu dikurangi dengan penyesuaian fiskal negatif atau koreksi fiskal negatif, ya. Jumlahnya 2,4 miliar. Ini dari mana? Sebentar. Saya kembali dulu. Ya. Oke. 2,4 miliar ini adalah angka dari peredaran usaha perdagangan makanan Ibu Luna Maya. Karena sifatnya final, ya, jadi semua omset dari perdagangan makanan itu kita koreksi fiskal negatif. Ya, kita kurangkan semuanya. Sehingga murni yang masuk di sini adalah yang dari jasa akuntansi saja. Yang masuk di pembukuan murni dari yang jasa akuntansi yang dilakukan Wibo saja. Ya. Kemudian sehingga angka penghasilan itu 430 juta tadi dikurangi dengan koreksi fiskal, ya kan, sehingga menjadi 210 juta rupiah. Nah, angka 210 juta rupiah ini yang kita pindah SPT induknya, ya. Nah, ini adalah tampilan SPT induk dari Bapak Ari Wibowo, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, ini angka 210 juta rupiah tadi, ya, dari 430 juta rupiah, 430 juta rupiah kita penyesuaian fiskal sehingga ketemu angka 210 juta rupiah, ya kan? Kemudian itu ditambah dengan penghasilan itu dalam negeri lainnya 20 juta rupiah sehingga jumlah penghasilan itunya menjadi 230 juta rupiah, ya. Dikurangi dengan PTKP, ya. PTKP KI 2 angkanya menjadi, ya, saya mohon maaf ya, ini PTKP-nya masih menggunakan PTKP yang lama ya, belum PTKP yang baru ya. Ya. Jadi saya tetap ambil aja dari angka itu, kemudian kita ketemu angka penghasilan kena pajaknya 175.325.000 rupiah. Nah, kemudian dari angka itu kita ketemu angka PPh terutang ya. Cara perhitungannya sama sih sebetulnya, progresif ya. 5% untuk penghasilan kena pajak di bawah 50 juta rupiah, kemudian 15% untuk sampai dengan batasan 250 juta rupiah, 15% batasan 500 juta rupiah, dan 30% di atas 500 juta rupiah. Ya. Kemudian dikurangi dengan PPh terutang ketemu, kemudian dikurangi dengan PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain, ya, 3 juta sekian, kemudian ketemu angka PPh yang harus dibayar sendiri 17 juta sekian. Nah, jumlah kredit pajaknya adalah PPh pasal 25 yang diangsur selama tahun 2019. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi PPh 25 itu adalah angsuran pajak ya yang kita bayarkan setiap bulan ya. Itu menjadi kredit pajak dan mengurangi angka PPh terutang kita ya. Sehingga ketika dikurangi itu angka kurang bayar kita menjadi 12 juta sekian ya. Itu PPh yang kurang dibayar Bapak Ari Wibowo dan Ibu Luna Maya di tahun 2019 ya. Kemudian
dari angka itu ya, dari angka 16 ya, tapi ya kalau kita mau menghitung angsuran PPh 25 tahun 2020 jadi tahun berikutnya itu adalah 1/12 dari angka 16 ya. Nah, ini perhitungan angsuran PPh 25 ini bisa dalam lampiran tersendiri ya toh, atau langsung dibagi 12 dari angka 16 atau perhitungan untuk wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Nah, ini mungkin penjelasannya waktu ya. Oke. Ya, kemudian dari SPT yang akan disampaikan salah satu lampirannya itu wajib untuk membuat neraca ya Bapak Ibu ya, posisi keuangan Bapak Aribo dan Ibu Luna Maya per akhir tahun pajak per 31 Desember 2019 ya. Ini angka-angkanya kas dan setara kas, piutang usaha di sisi beban dibayar di muka, aset tetap ya itu di sisi aktiva, kemudian di sisi kewajiban dan ekuitas ada utang usaha dan seterusnya ya. Nah, kemudian utang PPh pasal 29-nya seperti yang ada di SPT Induk tadi 12 juta sekian, 298.750. Nah, sehingga jumlah aset dan kewajibannya Bapak adalah sebesar 833 juta sekian. Ya. Nah, Ibu Luna Maya juga membuat neraca ya. Nah, yang poin penting yang ingin saya tekankan di sini adalah hutang PPh final ya. Hutang PPh finalnya Ibu Luna Maya itu adalah 2.500.000. Apa itu Pak? Kapan itu? Ya, hutang PPh final masa Desember 2019 yang dibayarkan di tahun 2020. Mungkin seperti itu. Nah, pemaparan dari saya cukup sampai di situ. Sekian dan terima kasih. Saya lanjutkan dengan pertanyaan. Saya kembalikan ke Ibu Seni. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Albert, pemaparannya luar biasa ya, Bapak Ibu. Jadi untuk Bapak Ibu yang pembukuan, jangan lupa Bapak Ibu harus buat neraca dan laba rugi. Jadi ada koreksi fiskal sesuai di pasal 9 Undang-Undang PPh. Di sini sudah banyak pertanyaan, Bapak. Jadi saya langsung saja. Pertanyaan ketiga. Dari Pak Stefanus Praditya Purnama. Mau bertanya, Pak, kenapa PPh pasal 25 pada saat angsuran tahun berikutnya diasumsikan sama dengan tahun kemarin? Mengenai PPh 25, Pak. Silakan, Pak Albert. Baik, terima kasih Bu Seni, terima kasih Pak Stefanus Pradipta Purnama. Ya, pertanyaannya, kenapa angsuran PPh masa 25 ya tahun berikutnya itu diasumsikan sama dengan tahun kemarin ya? Ya memang dari peraturan sih diasumsikan bahwa kinerja operasional dari wajib pajak itu sendiri diasumsikan sama dengan tahun sebelumnya, sehingga wajib pajak sendiri diwajibkan untuk mengangsur, ya kan, mengangsur dari pajak yang kemungkinan akan terutang di tahun pajak berikutnya, ya. Nah, jika laba atau penghasilan dari wajib pajak itu sendiri lebih besar daripada tahun sebelumnya, ya katakanlah kita ngomong tahun 2019 ya, jika di 2020 itu penghasilannya lebih tinggi daripada tahun 2019, maka PPh 29 atau kurang bayarnya itu ya PPh 29-nya akan kurang bayar ya, seperti itu setelah dikurangi dengan angsuran PPh 25. Tapi jika laba dari wajib pajak sendiri itu lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya, ya kondisinya menjadi lebih bayar. Nah, apakah boleh Pak jika angsuran itu kita ubah? Maksudnya, oh kira-kira tahun ini saya omsetnya lebih jelek daripada tahun sebelumnya, atau lebih sedikit daripada tahun sebelumnya. Nah,
Jawabannya adalah boleh, ya. Boleh dengan kita memberitahukan, ya kan, kita memberitahukan kepada kantor pajak, kantor pelayanan pajak setempat, ya kan, bahwa oh proyeksi omset saya di tahun 2020 ya kemungkinan lebih kecil Pak daripada tahun 2019 sehingga saya mengajukan penurunan angsuran PPh 25 ya untuk berapa bulan ke depan. Nah, seperti itu bisa. Jadi ini memang sudah menjadi ketentuannya seperti itu bahwa angsuran PPh 25 itu adalah dasarnya dari PPh terutang tahun sebelumnya. Seperti itu, Bu Zeni. Sorry, Pak Stefanus. Ya, Pak Stefanus, apa sudah puas Pak dengan jawaban Pak Albert atau mungkin mau berinteraksi? Monggo Pak. Bapak Ibu sudah saya masukkan di kolom chat ya untuk materi dari Pak Albert. Oke, kalau belum ada pertanyaan dari Pak Stefanus, saya lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya ya Pak Albert. Baik, Bu. Pertanyaan berikutnya ini Pak. Dari Bu Rani Sulistiowati Pak. Pagi Bu Zeni, Pak Albert, dan tim IKPI Surabaya, saya mau bertanya apabila seorang wajib pajak pekerja bebas seperti dokter yang melakukan pembukuan karena penghasilannya di atas 4,8 miliar. Untuk bukti pendukungnya apakah harus di-filing rapi tiap tahun karena terkadang data-data pendukungnya tidak tersimpan rapi. Apakah boleh hanya memakai perkiraan karena data-data tersebut kadang ada yang hilang? Silakan Pak Albert, jadi mengenai data ini Pak. Baik, terima kasih Bu Zeni. Terima kasih untuk Bu Rani Sulistiawati atas pertanyaannya. Ya, jadi begini Bu, untuk pembukuan ya bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan yang menyelenggarakan pembukuan ya itu memang diwajibkan untuk menyimpan data-data pendukungnya. Kenapa? Memang itu akan dibutuhkan nanti ya jika wajib pajak ini dilakukan pemeriksaan ya itu pasti diminta. Jadi tidak ada alasan bahwa data itu tidak tersimpan atau tidak ada alasan bahwa data itu hilang atau dan lain sebagainya ya karena pemeriksa ya nggak mau tahu. Jadi seandainya kalau data wajib pajak itu membukukan di suatu biaya tetapi tidak didukung oleh bukti pendukung yang valid ya yang resmi hilang atau apapun lah ya. Nah, maka pasti biaya itu akan dikoreksi fiskal oleh pemeriksa. Ya, jadi saya kembali lagi bahwa bukti pendukung itu wajib untuk disimpan ya kan. Jika nantinya wajib pajak itu dilakukan pemeriksaan, itu sudah siap. Ya. Mungkin itu, terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Tapi Bu Rani, apa sudah cukup jelas Bu Rani? Bu Zeni. Oh ya, Bu Rani. Halo. Untuk suaranya masih kurang keras, Bu. Bu Zeni sudah dengar suara saya? Masih jauh. Pak Albert bisa dengar nggak? Suaranya Nggak bisa, agak jauh. Kecil, agak jauh, iya. Bu Rani. Oh iya. Kayaknya suaranya jauh sekali, Bu. Coba Bu dites tes gitu Bu Rani. Mungkin speakernya. Saya dengar sih Bu, tapi agak jauh sekali. Halo Bu. Bu sudah dengar suara saya? Oh sudah cukup jelas. Silakan Bu Rani. Ya, gini Bu, saya kan bukti pendukungnya kan memang tidak rapi dalam penyimpanan filenya. Karena kan ya saya kan ya memang orangnya nggak primpen. Nah, kalau misalkan untuk biaya-biayanya itu saya pakai yang angka perkiraan, terus lalu asalkan kayak labanya itu saya kan ada norma juga ya.
norma dokter toh. Nah, kalau misalkan dari posisi pembukuannya itu laporan laba ruginya itu persentase labanya bisa lebih tinggi dari norma dokter itu apakah bisa sebagai acuan pegangan saya ya? Gimana Pak? Baik. Pak Albert sudah dengar suaranya? Jadi Ya, kurang. pertanyaannya ya, jadi ada norma, ada pembukuan, seperti itu Pak. Ya, ya. Jadi kurang lebih sih saya paham. Jadi jika atau norma dari dokter itu dijadikan acuan ya toh untuk Iya, persentase betul. labanya. Seperti itu ya Bu ya? Iya Pak, betul. Ya. Sebetulnya ya Bu ya, norma itu sendiri itu kan merupakan perkiraan ya, bukan, kita nggak bisa jadikan patokan sih untuk kondisi yang sesungguhnya ya Bu ya. Kalau kondisi yang sesungguhnya ya sebetulnya dari realnya ya, jadi omsetnya berapa ya kan, kemudian dikurangi dengan biaya-biayanya, dan itu harus didukung dengan bukti-bukti yang valid ya, yang jelas ya. Yang jelas, yang pasti kantor pajak itu pasti nggak mau tahu sih Bu ya, kalau misalkan bukti-bukti itu hilang dan Ibu menggunakan perkiraan, karena perkiraan itu sendiri ya kan, itu tidak bisa menjadi patokan, tidak bisa dijadikan sebagai pegangan ya, apalagi kalau nantinya itu dilakukan pemeriksaan. Jadi kalau saran saya sih lebih baik kalau memang wajib pajak itu menyelenggarakan pembukuan ya, itu wajib untuk menyimpan bukti-bukti itu dengan rapi ya kan, dengan jelas, dan jangan sampai ada yang hilang, seperti itu sih. Oh iya. Oke. Gimana Bu Rani? Gimana Bu Rani? Sudah paham kan saya? Ya, Bu Rani kalau udah pembukuan harus rapi Bu, seperti badan usaha Bu, harus disimpan semua ya Bu. Iya, karena kan orang pribadi kan ya banyak yang Bener banget Ya. Bu. Itu resikonya kalau pembukuan Bu, tapi semangat ya Bu. ya baik. Terima kasih Ya. Bu atas. Iya, saya lanjutkan ya Pak. Terima kasih Pak. Ya Bu Jenny. Pertanyaannya tambah lama tambah banyak ini. Menarik sekali presentasinya Pak Albert. Ini Pak Albert, ada dari Pak Asnawi. Pak Albert mau tanya bedanya pencatatan sama pembukuan apa ya? Kenapa di SPT ada pilihnya pencatatan atau pembukuan? Gitu Pak. Baik, terima kasih Bu Jenny. Terima kasih Pak Asnawi pertanyaannya. Apa beda pencatatan dan pembukuan ya? Ya mungkin bisa saya ini lagi ya, saya jelaskan lagi bahwa wajib pajak ya itu bisa memilih untuk menyelenggarakan pembukuan ya atau pencatatan ya. Tetapi pilihan itu hanya berlaku jika omset dari wajib pajak itu sendiri di bawah dari 4,8 miliar rupiah dalam setahun ya. Jika di atas 4,8 miliar dalam setahun gimana Pak? Ya otomatis nggak ada pilihan lain, ya wajib menyelenggarakan pembukuan. Nah ini saya ngomong kalau di bawah 4,8 miliar ya. Kalau di bawah 4,8 miliar itu boleh untuk tidak menyelenggarakan pembukuan, tapi memilih untuk menggunakan pencatatan. Ya, menggunakan pencatatan. Ya, ini di luar dari tarif ini ya, tarif final ya. Kalau final lain lagi. Ya, ini kita ngomong pekerjaan bebas. Kalau pekerjaan bebas memilih untuk pencatatan, nah itu wajib untuk memberitahukan kepada DJP, Direktorat Jenderal Pajak, untuk menggunakan norma perhitungan. Batas maksimalnya adalah 3 bulan. 3 bulan dari berakhirnya ya tahun pajak. Apa yang terjadi kalau kita tidak melaporkan atau memberitahukan penggunaan norma perhitungan? Ya otomatis kita dianggap menyelenggarakan pembukuan. Ya seperti itu. Mungkin gimana Pak Asnawi? Cukup Pak Asnawi, jelas? silakan Pak kalau mau di unmute untuk berdiskusi langsung. Bapak Ibu nanti materinya akan di-share melalui kolom chat pada saat nanti kita kembali ke main room ya. Tapi materi yang dari Pak Albert sudah saya share di kolom chat. Cuma nanti untuk materi yang topik-topik lain akan di-share di kolom chat pada saat kita kembali ke main room. Pak Asnawi, apakah sudah cukup Pak? Oh jelas, terima kasih. Terima kasih. Ya, pertanyaan terakhir Pak.
Pertanyaan terakhir Ya. sebelum masuk ke main room ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi. Dari Pak Buki. Halo Pak Buki. Thank you ya Pak udah join Pak. Saya membeli mobil sedan yang saya pakai untuk operasional, di mana PPN masukannya tidak dapat dikreditkan. Bolehkah saya mengkapitalisasi PPN tersebut? Kalau boleh, maka koreksi fiskal positif atas beban penyusutan 50% atau 100%. Silakan Pak Albert. Ini pertanyaannya direct to me, tapi saya share ke Pak Albert aja. Ya, cukup cukup susah ini pertanyaannya nih. Teknis ini Ya, Pak, pertanyaan teknis ini Pak. Ya, kalau mobil sedan ya, itu ada ketentuannya sih Pak. Kalau mobil sedan itu sebetulnya boleh disusutkan ya Pak ya. Sorry, ini kita ditanyakan PPN masukannya ya. PPN masukan dulu, kemudian nanti koreksi fiskalnya Pak Albert. Ya, kalau PPN masukan sih boleh dikreditkan 50% ya. Nah, kemudian apakah boleh dikapitalisasi? Kalau dikapitalisasi ya boleh-boleh saja ya. Ya kan? Terus kalau penyusutan ya kan, kalau kita akui di daftar aset kita, gimana penyusutannya? Ya penyusutannya juga disusutkan 50%. Ya kalau kita susutkan 100% itu harus wajib untuk dikoreksi fiskal yang 50%-nya. Ya, seperti itu sih kalau menurut saya. Mungkin Bu Seni ada tambahan ya Bu ya. Pak Bugi mungkin mau berinteraksi langsung Pak. Karena pematerinya bukan saya loh Pak. Saya cuma moderator. Gimana Pak Bugi? Kayaknya sudah cukup deh. Thank you Pak Bugi. Ya. Jadi untuk sesi di room 4 yaitu SPT orang pribadi, pengusaha atau pembukuan sudah selesai. Terima kasih pemaparannya yang detail dan keren nih dari rekan konsultan pajak Pak Albert. Kemudian juga Bapak Ibu yang masih saat ini masih berada di room ini, terima kasih banyak. Jadi sudah dipaparkan dengan jelas dan lengkap oleh Pak Albert. Kita bisa kembali ke main room atau kita kembali ke room 5. Kita dengarkan Pak Ali Yusman yang memaparkan mengenai bagaimana mengisi harta, hutang dan waris di SPT. Bapak Ibu bisa kembali ke room 5.